Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diizinkan kembali untuk berjumpa di Tombak Hati TV ini dengan lebih baik lagi. Bagi yang masih sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti dengan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kesehatan yang sempurna. Dengan izin Allah, kesehatan kita menjaga diri kita untuk tetap hidup dan panjang umur. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaatnya dilimpahkan kepada umat-umatnya yang soleh dan solihah, insya Allah digolongkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Tombak Hati TV dimanapun berada, pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai orang anxiety atau orang asam lambung yang diindikasi asam lambung yang dirujuk ke polijiwa, ke psikiater atau ke polijiwa. Jangan panik. Jadi orang yang kena asam lambung dirujuk ke sana bukan berarti kalian itu dianggap gila. Bukan berarti kalian itu dianggap gila. Kalian dirujuk ke polijiwa bukan berarti sakit jiwa. Tapi di situ kalian dianggap bahwasanya asam lambung kalian itu ada pengaruhnya dari pikiran kalian yang mengakibatkan tidak sembuh-sembuh, seperti itu loh. Jadi kalau asam lambung biasa yang tidak ada kaitannya dengan pikiran, misalnya kalian sakit perut, asam lambungnya naik, ataupun pencernaannya terganggu, lambungnya terganggu, dibawa ke dokter, dikasih lansoprazol, dikasih ranitidin, dikasih sukralfat dan lain sebagainya, itu mungkin 1 hari 2 hari sudah enakan, sudah sembuh. Tapi orang yang ada kaitannya dengan pikiran, yang mengakibatkan kecemasan yang berlebih karena trauma dengan sakitnya nggak sembuh-sembuh, lemes, mengakibatkan kerja jantungnya berubah-ubah, kadang cepat, kadang lambat, kadang ini nggak tentu, mengakibatkan hingga sampai sesak napas, mengakibatkan kepanikan yang luar biasa, rasanya seperti tidak berada di dunia lagi, ataupun semua melayang-layang kayak nggak nyata, ataupun pandangan kabur, blur dan lain sebagainya, berdenging telinganya, matanya selalu kedut dan kanan kiri, badan kaku-kaku, semua sensasi 1000 rasa. Itu kaitannya dengan pikiran. Pikiran yang mempengaruhi hormon kalian, kortisolnya naik, endorfinnya terkalahkan, hingga akhirnya tidak ada rasa senang, rasa susah terus, rasanya menderita terus, rasanya waduh di posisi titik terendah. Nah, di situ kalian dirujuk ke sana bukan berarti kalian gila, tapi untuk mencari tahu, untuk melihat kejiwaan kalian itu, jiwa kalian, jiwa kita, alam bawah sadar kita yang terganggu ini agar menormal kembali dengan cara diruntut nanti di sana, ditanya-tanya. Kayak gitu. Banyak teman-teman yang sudah sembuh yang curhat kepada saya itu, banyak yang ke polijiwa, terus nanti dikasih ada obat penenang kayak gitu. Padahal kan kita bisa menenangkan diri dengan relaksasi, meditasi setelah sholat. Sholat itu adalah obat penenang kita yang alami. Terus habis sholat kita zikir dan relaksasi dengan memasukkan kalimat afirmasi, aku tenang, aku nyaman, aku bahagia. Itu kan relaksasi. Aku sembuh, aku sehat. Itu diulang-ulang untuk memasukkan ke alam bawah sadar agar kita benar-benar sembuh total, agar kita benar-benar tenang betul, nyaman betul, ayem betul. Karena barang siapa yang mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta yang menciptakan kita, dengan kita berserah diri bahwa kita itu hanya makhluk yang diurus oleh Allah, kita akan tenang. Karena ada yang mengurus kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak memikirkan mati, nggak memikirkan apa-apa, terserah Allah. Mau diapa-apakan terserah Allah. Ya gitu. Tapi kalau kalian sudah dirujuk ke sana, ikuti
no problem, tidak menjadi masalah. Ikuti dan ikuti saran dokter. Nanti bisa dikasih obat penenang, bisa dihipnoterapi, bisa dikasih afirmasi, bisa konsultasi di situ, merembuk masalah kalian terjadi seperti ini, sebabnya apa, akan digali di situ. Jadi ikuti, semuanya itu wasilah. Dokter wasilah, hipnoterapi wasilah, psikiater wasilah, dan semua kita harus senyum. Ini wasilah ya Allah. Dan kesembuhan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun jalan kesembuhan ini hanyalah wasilah. Semua wa idza maritu fahuwa yakin. Jika kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Tidak ada lain selain Allah yang bisa menyembuhkan. Nah, karena itu mari benar-benar kita jangan sampai keliru dalam berpandangan, jangan sampai keliru dalam kita mensikapi suatu kehidupan yang akan datang lagi dengan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tetap kita mengikuti wasilah-wasilah yang telah kita lalui ini. Gitu. Bagi yang mau ke dokter jiwa, mau ke psikiater, monggo, no problem, dimanapun boleh. Tapi tetap ingat bahwa kesembuhan itu milik Allah. Misalnya minum obat, ikuti. Pertama, kedua, ikuti. Minum obatnya itu bagaimana. Terus cara, nanti ada tempering off-nya. Tempering off-nya itu cara berhenti minum obat. Saya takut nanti mau rusak organ yang lainnya. Itu nggak usah dipikirkan. Dokter lebih pintar daripada kalian. Nggak usah mikir yang aneh-aneh. Manut sama dokter. Allah itu yang maha pencipta, Allah itu yang kuasa. Tapi dokter diberi ilmu untuk itu. Dan para dokter itu mempunyai ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah bisa menyembuhkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ilmunya itu, ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikuti. Nanti misalnya minumnya 1, bisa separuh, nanti bisa 1/4, nanti bisa tidak minum, nanti bisa 3 hari sekali, nanti bisa seminggu sekali, nanti bisa sebulan sekali. Kayak gitu, ikuti. Kalau nggak punya biaya, ya misalnya pakai BPJS. Sekarang Indonesia alhamdulillah dipermudah, apa-apa dipermudah pakai BPJS misalnya. Kalau misalnya lebih yakin dengan hipnoterapi, dengan ruqyah mandiri, dengan ruqyah dan lain sebagainya untuk menenangkan diri, juga no problem. Tapi semua itu silahkan cari dan kita dengan tenang, dengan senyum. Ada Allah, aku sehat, aku kuat, aku tenang. Selalu afirmasi seperti itu, seperti yang saya sampaikan itu. Video-video 1, TV1 sampai seterusnya itu sudah saya jelaskan semuanya. Diulang-ulang. Bagi yang baru lihat video ini, lihat video-video yang awal. Klik channel saya, buka video, lihat di situ. Ataupun ketik tombol ATTV TV1, tombol ATTV TV2. Selalu saya tuh mengingatkan seperti itu. Untuk merubah pola kita, pola makan kita, pola hidup sehat kita, pola pikir kita ubah. Ruqyah mandirinya bagaimana dan lain sebagainya sudah saya jelaskan, sudah saya ringkas di TV94. Lihat di situ, cerna ilmunya, praktekkan, nikmati prosesnya, dan selamat meraih kesembuhan. Insya Allah dengan izin Allah, biidznillah kita akan sembuh, kita akan kembali lagi normal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.